Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mereview materi dengan judul fase analisis. Sini ada pendahuluan. Tujuan dari fase analisis adalah mendefinisikan secara tepat apa yang dapat dilakukan sistem untuk user dan bagaimana sistem tersebut menyesuaikan dengan lingkungan user. Aktivitas utama dari fase ini adalah untuk menghasilkan dokumen yang menjelaskan arti lingkungan sistem, disebut functional specification atau spesifikasi fungsi. Setelah mengerjakan spesifikasi fungsi, Anda kini memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan pada fase definisi, sehingga Anda harus meninjau ulang rencana permulaan proyek dan perkiraan awal. Aktivitas ketiga, menurut development proposal atau proposal pengembangan dan akan dikerjakan jika dua metode proposal akan dilakukan. Hal tersebut akan ditulis setelah spesifikasi fungsi. Kemudian isi dan garis besar proposal pengembangan sama dengan proposal analisis, kecuali bahwa proposal pengembangan dikerjakan dengan menggunakan 5 tahap dari pengembangan. Dalam fase analisis, Anda harus menghadapi apa yang dilakukan, bukan mengenai bagaimana hal tersebut akan dilakukan, karena fase desain akan membahasnya. Selanjutnya, aliran data Yourdon atau metode analisis bubble chart. Edward Yourdon menemukan sebuah metode grafik untuk mendokumentasikan dan mengendalikan proses analisis yang menjadi sangat populer. Referensi ini adalah sebuah aplikasi dari metode tersebut untuk proyek ABC. Di sini tidak terlihat gambarnya, entah apa yang terjadi di sini. Seharusnya di sini ada gambar ya. Terus pendefinisian user. Analisis bersama-sama dengan user mengembangkan diagram seperti pada gambar yang tadi sebenarnya, tapi karena tidak ada. Mereka mulai dengan membuat daftar semua user yang akan memiliki hubungan dengan sistem, termasuk user tidak langsung seperti student. Kemudian mereka menggambarkan garis panah untuk semua input dari dan output untuk masing-masing user. Garis diberi nama dengan informasi atau data yang melewatinya. Garis panah tersebut mewakili aliran informasi. Student registrasi melalui telepon, aliran data dari registrasi ke komputer lewat terminal, atau kejadian perpindahan secara fisik dari bagian-bagian warehouse menuju classroom, ships, material. Inilah sebabnya mengapa diagram ini disebut diagram aliran data. Kemudian analisis dan user mengidentifikasikan informasi umum yang disimpan oleh sistem, informasi khusus, informasi murid, informasi material, dan menuliskannya ke dalam lingkungan. Pendefinisian antarmuka user. User analisis menjelaskan setiap bagian yang diwakili oleh garis panah yang merupakan aliran data antara user dan sistem. Hal ini akan mengontrol penjelasan mengenai semua menu, formulir, laporan, perintah-perintah, dan pesan-pesan. Dengan kata lain, merupakan tampilan antarmuka user pada sistem. Tujuan dari proses ini adalah pertama, untuk menjelaskan tampilan antarmuka pada komputer. Yang kedua, untuk memperoleh pemahaman yang umum dari bisnis user. Seringkali user belajar mengenai bisnisnya sendiri dari tipe analisis ini. Sebagai contoh, analisis dari aliran data student ke register akan dihasilkan sebagai berikut. Jadi bisa dilihat di sini. Student, register, dan register, kemudian student. Metodenya verbal over phone or mailed in inquiries. Location, date, sini number, dan banyak. Di sini ada analisis terhadap registrasi menuju ABC akan menghasilkan. Nah, seperti ini ya. Sini sudah ada program-programnya. Kemudian langkah berikutnya adalah merinci seluruh menu, formulir, laporan, dan perintah yang tepat. Semua menu seperti registrar,
dan pertanyaan mengenai kursus harus dijelaskan. Selanjutnya, spesifikasi fungsi. Spesifikasi fungsi menjelaskan semua tingkah laku sistem dalam bentuk cerita dan gambar. Didefinisikan antarmuka user seperti di atas. Menu-menu perintah-perintah, respon, laporan, dan pesan. Pesan dijelaskan sebanyak mungkin. Setiap perubahan di dalam lingkungan user karena sistem baru akan dijalankan. Semua pengiriman termasuk hardware, software, pelatihan, dokumentasi, dan garansi dirinci. Sebagai tambahan, pada proposal, spesifikasi fungsi juga merupakan kontrak antar user dengan tim proyek. Sejumlah uang yang besar mungkin dipertaruhkan dan user membutuhkan lebih rinci tentang apa yang dapat diberikan dibandingkan apa yang ada di proposal. Spesifikasi fungsi mungkin akan dinegosiasikan dan ditinjau kembali, dan ketika persetujuan dicapai, proposal harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Di sini ada garis besar dari spesifikasi fungsi. Yang pertama itu adalah judul halaman, kemudian daftar isi, gambar sistem atau ikhtiar sistem, kemudian ada tujuan utama, kebutuhan khusus sistem, pengiriman, ada deskripsi komponen, kemudian ada pengiriman yang lain. Selanjutnya ada perubahan spesifikasi, penerimaan, user dan interface tim proyek, kemudian tanggung jawab user, istilah konsumsi dan asumsi. Selanjutnya teknik penulisan untuk pembaca non teknis. Fungsional spesifikasi yang baik dapat digunakan untuk memperkenalkan proyek kepada anggota tim proyek yang baru. User dapat menggunakannya untuk memperkenalkan sistem yang baru ke pihak manajemen atau ke bagian-bagian lain. Tetapi yang paling penting adalah bagian-bagian yang menjelaskan menu form, query, dan report dapat digunakan dalam user guide. Selanjutnya, case software tools untuk analisis. Computer Aided Software Engineering atau CASE, atau biasa disingkat dengan CASE, digunakan sebagai suatu paket software tool pada masing-masing fase dari daur hidup sistem. Terdapat beberapa produk software yang mutunya bagus yang membantu Anda untuk melakukan analisis. Contohnya Accelerator. Accelerator dapat digunakan untuk menggambarkan data flow diagram tingkat tinggi, kemudian memecah DVD ke level-level berikutnya yang lebih rendah. Peralatan analisis menyediakan menu, layar, dan fasilitas laporan dari gambar untuk membantu menjelaskan kepada user. Input dan output pada layar dapat digambarkan dengan menggunakan mouse input. Laporan query dapat secara cepat ditampilkan. Pada mini komputer, alat seperti DeckDesign mendukung fase analisis dengan menggambarkan DVD atau Entity Relationship Diagram, seperti pada saat menggambarkan struktur chart dan diagram state transition. Selanjutnya, meninjau kembali perencanaan. Perencanaan adalah proses pengulangan. Lakukan perbaikan segera setelah analisis dilakukan. Apakah tugas-tugas masih dapat diperkirakan, ditentukan, dijadwalkan, dan disesuaikan? Yang paling penting adalah tanyakan apakah sumber daya yang diperlukan untuk masing-masing tugas masih tersedia ketika dibutuhkan. Berikut ini adalah daftar pendek dari masalah yang dapat terjadi dalam 3 fase berikutnya. Desain, programming, sistem tes. Selama pelaksanaan rencana berikut, programmer kunci atau perancangan mengundurkan diri. Komputer pengembangan tidak tersedia, peralatan hardware yang khusus tidak ada, terwujud tepat pada waktu dibutuhkan. Paket software dengan rilis terbaru atau hardware tidak bekerja. Sumber daya yang disediakan oleh pihak ketiga tidak terwujud.
rencana pelatihan untuk anggota proyek. Ketika akhirnya staf telah diputuskan, lakukan pemeriksaan untuk melihat siapa-siapa yang membutuhkan pelatihan. Programmer Anda merupakan calon yang paling memungkinkan. Jadwalkan semua pelatihan yang akan dilakukan pada akhir desain. Untuk kesimpulan, di sini diharapkan spesifikasi fungsi dinegosiasikan atau ditinjau kembali, menjadwalkan waktu untuk persetujuan dan perbaikan, atur batas akhir penyelesaian. Jika tidak disetujui antara individu-individu atau departemen-departemen menyebabkan analisis paralisis, ambil satu orang dari tiap departemen dan kumpul dalam satu ruangan dan tekankan untuk tidak menunda pertemuan sampai masalah terpecahkan. Dan yang terakhir, kita tinjau kembali kejadian-kejadian utama dalam fase analisis. Spesifikasi fungsi yang disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jika kedua langkah proposal digunakan, development proposal telah ditulis dan dibeli oleh user. Ini PPP saya lupa kepanjangannya, tapi ini diperbaiki untuk memasukkan perhitungan baru dan jadwal-jadwal. Sumber-sumber masih dijalankan untuk seluruh kegiatan. Dan yang terakhir, desain tingkat atas telah dilakukan. Hal ini mungkin tidak jelas, tetapi Anda harus mengerjakan the top level design ketika Anda menemukan gagasan dan menggambarkan. Mungkin bukan top level design terbaik, meskipun pada akhirnya akan digunakan juga, tapi itu merupakan terobosan pertama bagaimana sistem akan bekerja dan bagaimana utama yang akan diproduksi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.